Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Wa qala man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Ibu-ibu kaum muslimin arsyadakumullah, tampaknya Ramadan kian mendekat kepada kita. Kalau hitung-hitungan tinggal 5 atau 4 hari lagi lah Ramadan akan tiba. Di antara perkara yang mesti kita persiapkan andai kita masih ketemu Ramadan adalah persiapan ilmu terkait dengan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Untuk itulah, karena kayaknya ini jumpa terakhir kita sebelum masuk Ramadan, ya berarti ini materi yang kayaknya paling urgent di kesempatan pagi hari ini. Kita coba untuk mengilmui babagan puasa. Saya yakin ibu-ibu sudah ketemu dengan Ramadan mungkin berkali-kali ya. Ada yang mungkin sudah 30-an kali atau mungkin 20-an kali dan seterusnya. Tetapi tidak ada salahnya kita refresh kembali hal-hal seputar ibadah puasa supaya nanti memasuki Ramadan kita sudah siap dengan ilmu dasar yang ada. Setidaknya ini adalah perkara-perkara pokok yang terkait dengan ibadah puasa, yaitu apa yang membatalkan, yang tidak membatalkan, kemudian bagaimana menyempurnakan pahala puasa, kemudian apa yang merusak pahala puasa dan seterusnya. Semoga terbahas ya dalam sekali jumpa di pagi hari ini insyaallah ya. Baik, itu yang akan jadi pembahasan kita di pagi hari ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Baik. Tentang keutamaan ibadah puasa saya tidak akan bahas secara lebar. Ini sebenarnya cukup untuk kita bahas sekali ketemuan, tapi ringkas saja bahwa ibadah puasa ini sedemikian spesial jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Satu, karena dijanjikan oleh Allah bahwa puasa bisa menjadi junnah, tameng, yaitu yang dimaksud adalah tameng dari api neraka. Belum lagi dari sisi penghapus dosa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan iman, artinya melakukannya adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah, wahtisaban, melakukannya tidak ada yang diharap kecuali balasan dari Allah Ta'ala saja. Orang yang bisa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Tentu ini bukan semua dosa ya, karena nanti dosa yang kaitannya dengan kezaliman kepada sama manusia tidak terhapus dengan puasa ya. Nanti nyolong, wah ketemu Ramadan puasa dosane hapus. Terus mau korupsi, ketemu Ramadan puasa dosa terhapus, penak banget itu. Terus hutang karo tanggane 100 juta tinggal minggat gitu kan, ketemu Ramadan puasa hapus. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau kezaliman ya nanti butuh diselesaikan kezaliman itu tadi. Tapi dosa-dosa secara umum maka terhapus dengan ibadah puasa. Masya Allah, ini sudah cukup luar biasa ya. Kemudian yang ketiga bahwa ibadah puasa itu pahalanya unlimited ya.
tak berbatas, beda dengan amal lain ya yang mungkin sudah ada rumusnya, al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'atin tifin. Ada yang mungkin dibalas 10 kali lipatnya, ada amal yang dibalas 700 kali lipat dan seterusnya. Tapi kalau puasa enggak, puasa itu tak terbatas. Fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Maksudnya ketika Allah langsung yang membalasnya, maka bisa sekehendak Allah, nggak pakai rumus, nggak pakai hitungan. Ya bisa jadi kita berpuasa 1 hari dengan puasa terbaik yang bisa kita lakukan, pahalanya menandingi orang yang infak jutaan rupiah, ya bisa, gitu kan, karena sekehendak Allah. Kemudian bahkan puasa ini amal yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga. Ya Rasulullah, dulani ala amalin adhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengannya bisa mengantarkan ke surga. Kata Nabi, alaika bisaum, puasalah. La mislalahu, karena puasa itu nggak ada tandingannya, ya. Bahkan kita bisa dapat syafaat dari puasa. Puasa itu besok bisa ngomong, ayi Robi manaktuhu ta'am wa syahwat binahar. Ya Robi, gara-gara mengamalkan saya, orang ini tidak makan dan menahan syahwatnya di siang hari. Fasafi'ni fi, beri dia syafaat karenaku ya Robi. Kata Nabi, fatu syafa'ani, maka puasa itu kemudian memberikan syafaat atau diterima syafaatnya oleh Allah, ya. Kemudian termasuk ini, bau mulutnya saja orang yang berpuasa punya nilai di sisi Allah. Waladi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu fami sya'im, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atiyabun indallahi min rihil misik, lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Dan sekali lagi jangan salah mengamalkan terus puasa ora sikatan, ora kemu, ora apa gitu, dan ketemu kancane wah ya, malah semaput kabeh gitu kan, ya. Dan puasa dibalas dengan masuk jannah melalui pintu ar-rayyan. Nah, hati-hatinya bahwa Nabi bersabda, kam min syaimin laisa lahu min syamihi lalju. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Lah berarti nggak dapat ini semua. Ya bisa jadi salah satunya adalah karena tidak cukup memahami ilmunya tentang berpuasa. Nah, dari situlah kita akan bahas ringkasan fikih puasa ini. Kita mulai dari sini. Apa sih pengertian puasa? Gitu. Ya. Jadi kalau secara bahasa, puasa itu artinya menahan diri, imsak. Lah, secara istilah yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, entah itu makan, minum, jima dan lain sebagainya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma yang segaris bawah ini yang penting, karena perbuatan seperti ini mungkin banyak dilakukan orang, ya, menahan diri dari perkara yang membatalkan. Tapi kalau tidak disertai dengan niat ibadah, maka tidak disebut puasa. Nah, ini tidak disebut puasa sebagai ibadah. Maksudnya untuk membedakan perbuatan yang mirip, ya, mirip dengan puasa. Memang ada perbuatan mirip dengan puasa, ya ada. Tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Mungkin kemarin pas Kamis saya contohkan, ada ibu-ibu sakit perut kemudian masuk ke IGD jam 3 pagi. Setelah diperiksa sama dokter bilang, ibu Anda kena usus buntu, nanti malam Anda harus dioperasi, sekarang ibu harus puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, apakah orang ini kemudian dapat pahala puasa dengannya? Kenapa? Ya, karena niat dari dia tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam mataharinya bukan sebagai bentuk ibadah, tapi itu sekedar sebagai SOP orang yang hendak dioperasi. Nah, ini yang disebut niat di situ. Sama mungkin yang saya contohkan juga. Sama-sama orang mungkin mencuci tangan, kumur-kumur, menghisap air ke hidung, kemudian membasuh muka. Ada yang nanti kemudian disebut raup, ada yang disebut wudu. Tergantung apa? Niat. Gitu. Ini contoh niatnya. Dari situ rukun puasa itu ada 3. Rukun puasa, ya, karena setiap ibadah itu pasti ada rukunnya. Rukunnya sholat, rukunnya puasa, rukun haji, rukun sholat, rukun wudhu, rukun mandi, gitu kan. Ini. Nah, puasa juga ada rukunnya. Rukunnya ada 3. 1 imsak, yaitu menahan dari perkara yang membatalkan.
Dua, imsaknya pada waktu yang telah ditentukan syariat, yaitu terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan hitungan jam ya, bukan hitungan jam. Pokoknya 12 jam aku puasane gitu kan. Bukan. Tapi runtutannya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sekalipun itu mungkin dihitung, oh ini berarti ini terbit fajar sampai terbenam matahari di Indonesia kita 13 jam. Wis, aku tak mulai ini dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Pokoknya ketemunya podo 12 jam misalnya. Boleh enggak? Boleh enggak? Puasanya dari terbenam matahari sampai terbit fajar dibalik. Boleh enggak? Enggak. Ini ketentuannya di sini. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidul aswad. Makan dan minumlah. Ini maksudnya ketika di bulan Ramadan. Makan dan minumlah kamu sampai jelas-jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Benang putih itu maksudnya siang, benang hitam itu maksudnya adalah malam. Perpindahan antara malam dan siang inilah waktu fajar. Nah itu makan minumnya dibatasi sampai di situ. Nah setelah itu gimana? Summa atimu syama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu dimulai dari apa? Dari tenggelamnya matahari. Oh berarti sudah ditentukan. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di tempat kita termasuk enak karena paling 12-13 jam. Di Mesir 18 jam. Kalau di Norwegia itu 20-an jam. 20. Jadi nanti buka, kemudian tahu-tahu langsung sholat tarawih, nanti tahu-tahu langsung sahur lagi. Masya Allah gitu kan. Kebetulan kami punya teman tugasnya di London gitu, dia bilang, Ustaz, di sini saya puasa 19 jam gitu. Alhamdulillah berkah itu. Nah, maka kemudian rukun yang ketiga adalah niat. Ini tidak bisa tidak, harus ada. Imsak, masuk waktu, niat. Niat itu apa? Maksudnya menyengaja. Dia tidak makan, tidak minumnya, menyengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Nah, itu namanya niat. Sedikit kami sisipkan bahwa beda dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah itu niatnya itu pagi menjelang siang itu masih sah selama belum melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai menjelang siang itu. Misalnya nih kita di hari Senin qadarullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin atau di hari Kamis qadarullah mau masak gas orang duwe, kendil jomplang dan ora isi beras gitu maksudnya kayak gitu. Sehingga kemudian mau masak, aduh ora ono sing dimasak dan seterusnya. Dan jam 9 itu kemudian berniat, wis lah sekalian wae aku tak puasa. Itu boleh. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan enggak. Malam yujmi isyama qoblal fajri. Siapa yang tidak membulatkan niatnya sampai sebelum waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, tidak dihitung puasa. Sekalipun nanti dia tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Contoh kasus. Kita mau mudik nih dari Jakarta pas di bulan Ramadan. Tapi berangkatnya pagi ya. Malam harinya itu ragu, besok saya mudik Jakarta Banjar 500-an kilometer, berarti sudah boleh tidak puasa. Dosa puasa enggak ya besok ya? Orang puasa mbok ngembennya rutange abot sebab ora ono kancane, puasa mbok lemes gitu kan. Dia ragu-ragu, puasa enggak dan seterusnya. Sampai subuh tiba belum juga membulatkan niat mau berpuasa atau tidak. Pagi hari kemudian sudah dari Cibitung naik Sinarjaya sampai Banjar mungkin maghrib dan seterusnya tidak makan tidak minum. Fala siyamalahu, orang ini tidak dihitung puasa. Kenapa?
karena tidak membulatkan niat sampai sebelum subuh. Jadi ada batasnya, ini ada batasnya. Kalau tadi puasa sunnah baru niat jam 9, jam 10 bisa, tapi kalau puasa Ramadan enggak. Sebelum subuh harus sudah bulat, mau puasa atau enggak. Seperti itu. Dan nanti sekalipun orang itu tadi kok bar sholat taraweh, karena kebetulan yang mau mudik itu malam harinya tetap sholat taraweh. Habis sholat taraweh dibimbing sama imamnya, baca niat puasa. Nawaitu saumahudin an adai fardhi sahri Ramadana. Di sebelahnya tahu, mbok jenengan besok mau mudik. Iya, lah jenengan harus puasa. Mbah iki loh, tadi nawaitu saumahudin gitu kan. Nawaitu saumahudin kan mestinya sudah bulat, tapi ternyata neng atine mbuh wae iki aja ragu-ragu gitu kan. Yang dipakai yang mana nih? Yang diucapkan atau yang ada di dalam hati? Yang di hati, karena sebenarnya an-niyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin. Sebenarnya niat itu amalan batin, bukan amalan lisan. Maka apa yang ada dalam hati itulah yang nanti dihukumi. Nah, disinilah pentingnya niat di dalam kita beribadah, termasuk dalam berpuasa. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mari kita tengok dalil wajibnya puasa. Ya, dalil wajibnya puasa. Kalau di dalam Al-Quran, saya yakin sudah hafal. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, di sini ada kata kutiba yang menunjukkan akan wajibnya ini. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Adapun di dalam As-Sunnah, nah ini di dalam Sahih Al-Bukhari, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah. Saya potong saja langsung ke sini. Ahbirni ma faradallahu alayya minasyam. Kabarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, puasa apa sih yang Allah wajibkan kepadaku? Maka kemudian dijawab, Sahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Berarti puasa Ramadan hukumnya fardu. Ya, karena di sini ada kata ma faradallah, apa yang Allah fardukan atasku untuk kaitannya dengan puasa. Maka beliau jawab puasa di bulan Ramadan. Loh, selain puasa di bulan Ramadan berarti hukumnya apa? Sunnah illa ang tatawa asyai'a. Tatawu maksudnya tatawu. Tatawu itu tambahan sunnah. Senin Kemis sunnah. Ayamul bid sunnah. Daud sunnah. Arafah sunnah, Asyura sunnah, gitu ya. Ini dalil wajibnya. Nah, dari Al-Baqarah 183 dan juga hadis-hadis yang membicarakan tentang puasa Ramadan, maka ulama ijma sepakat, siapa yang mengingkari wajibnya puasa dia kafir. Siapa yang meninggalkannya tanpa udzur, maka dia telah melakukan dosa besar dan tidak akan bisa ditebus dengan puasa setahun bahkan seumur hidup sekalipun. Siapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur tidak bisa disarutang. Yang bisa dikodok adalah orang yang berpuasa karena ada udzur, bisa dikodok. Tapi menyengaja tidak puasa, buat ditebus puasa berhari-hari, tidak akan diterima tebusan itu tadi. Dan itu masuk kategori dosa besar. Ini ya. Baik, ini dalil wajibnya. Nah, terus siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa? Tidak semua orang wajib puasa, tidak semua orang. Tapi ada syaratnya. Dia seorang muslim. Nah, orang muslim orang wajib puasa. Lah ngerti sih yang orang dadi wong Islam, ya monggo kayak gitu. Enggak ada yang menyesal gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua berakal gitu. Berakal itu maksudnya waras. Mudeng nggih? Ngertos artinya waras? Mulane ditakoni waras yu gitu. Hati-hati. Jenengan ngelarani hati teman gitu. Waras itu maksudnya ini berakal, tidak gila, tidak apa ya? Tidak gendeng lah ini ya. Jadi kalau ada orang Islam kok neng bulan Ramadan ora poso ya mungkin tidak berakal ya madan ora waras itu maksudnya itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah balik ya. Oh waras kok Ustaz, oh ya mungkin urung balik dadine ora puasa padahal 50 tahun gitu ya. Oh sudah balik kok Ustaz dan berakal Islam lagi, oh mungkin dia lagi sakit karena yang wajib adalah yang orang yang dalam keadaan sehat gitu ya, sakit mental bisa jadi. Kemudian oh bisa jadi dia musafir, kalau mungkin di Banjar ada orang makan enak aja dan seterusnya, oh mungkin dia musafir datang dari luar kota dan seterusnya, boleh gitu kan. Kemudian bagi wanita tambahan ini haid dan nifas ya. Tidak haid dan tidak nifas. Nah dari ini semua
maka kita bisa dapati ada orang-orang yang memang diberi keringanan boleh tidak puasa, dapat rukhsah keringanan tidak puasa. Siapa mereka orang yang diberi keringanan tidak puasa? Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 184. Ini mulai dari kalimat ini aja. Faman kana minkum maridon, siapa di antara kalian kok dalam keadaan sakit boleh tidak puasa. Au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh boleh tidak puasa. Tapi kewajibannya ini fa'idatum min ayamin ukhar, kemudian mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, adapun orang yang sudah tidak mampu lagi dibawa untuk berpuasa, berat dibawa puasa, boleh tidak puasa. Fidyatun ta'amu miskin, dengan memberi fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Nah, dari situ ada dua kelompok orang yang berhak tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Satu, boleh tidak berpuasa dengan kewajiban mengqadha. Ini adalah orang yang sakit. Sakit apa ini? Sakit yang kalau dibawa puasa sakitnya bertambah parah. Sakit yang diwajibkan oleh dokter untuk minum obat pada waktu-waktu tertentu. Oh, ini jam sakmene kudu ndahar obat, jam semene kudu ndahar obat. Maka orang yang seperti itu boleh tidak puasa. Kewajibannya apa? Mengqadha, berpuasa di hari yang lain. Itu. Ya. Bahkan Imam Abu Hanifah pendapatnya lebih luas lagi. Pokoknya sakit apa wae oleh ora poso. Mbok gudiken panunen gitu, raposo rapopo gitu. Tapi secara umum ya tadi dengan dua kondisi. Ditambah orang yang safar, ini juga boleh tidak puasa nih. Safar bagaimana yang kemudian membolehkan tidak puasa? Safar dengan perjalanan menurut Imam Asy-Syafi'i lebih dari 90 km. 90 km situ pundi Ustaz. Kalau ke barat ya sampai Tegal, sampai Brebes atau Tegal, itu 90 km. Kalau ke barat selatan ya sampai ke Cilacap. Kalau ke barat ke timur ya ke Jogja sampai ke Salaman, Muntilan. Kalau ke timur utara ya sampai ke Mbawen, itu sudah 90-an kilometer. Boleh tidak puasa. Kewajibannya apa? Mengqadha. Kemudian kelompok kedua boleh tidak puasa, nanti kewajibannya adalah cukup membayar fidyah. Siapa mereka? Orang jompo, orang yang sudah sakit menahun, kemudian pekerja berat. Pekerja berat nanti ada syarat-syaratnya ya, disebut pekerja berat itu. Kalau pekerja berat Ustaz, apa toh bakul dawet itu kan? Ya enggak itu. Dan kemudian masuk di sini wanita hamil dan menyusui. Sekalipun ini ada perbedaan pendapat ya, nanti kalau kita tengok nih, saya tunjukkan perbedaan pendapat. Nah, nanti kita pilih dari pendapat yang ada. Khusus wanita hamil dan menyusui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu ini. Segolongan ulama tetapkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu wajib qadha. Kenapa? Menurut mereka wanita hamil dan menyusui itu masuk kategori maridon. Orang yang sakit. Ya. Sebagaimana di dalam hadis ini. Ya. Innallaha wa ta'a syatra salat au nisfu salat. Allah itu tetapkan kewajiban ya, keringanan salat atau separuh salat atau juga puasa kepada musafir. Jadi musafir itu diberi separuh sholat, yang 4 jadi 2, gitu kan. Makanya mengkosor itu segolongan ulama berpendapat ya sholat orang yang dalam perjalanan ya memang kosor, bukan nggak ada sholat dalam perjalanan kok genep 4 itu enggak. Nah, berdasarkan hadis ini. Termasuk kewajiban puasa juga bagi musafir diberi keringanan, termasuk juga bagi al-murdi wal hubla, bagi wanita hamil atau wanita menyusui dan juga wanita hamil itu diberi keringanan. Maksudnya boleh tidak berpuasa. Karena di sini dibarengkan dengan musafir yang kewajibannya mengqadha, oh berarti wanita hamil dan menyusui juga kewajibannya sama, yaitu apa? Mengqadha. Ini segolongan ulama.
Cuma golongan ulama yang lain berpendapat wanita hamil dan menyusui itu cukup fidyah. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Al-hamilu wal murdi'u idha khafata ala auladihima. Jika wanita hamil atau ibu menyusui kok khawatir terkait dengan anak yang dalam kandungannya atau anak dalam susuannya, aftarota, silahkan berbuka atau tidak puasa, wa at'amata, nanti kewajibannya memberi makan. Berarti fidyah, cukup fidyah ya. Nah, ada lagi segolongan ulama yang berpendapat seperti ini. Bila wanita hamil atau menyusui khawatir atas kondisi janin atau bayinya, maka wajib qadha dan fidyah. Coba direnungi dulu. Jika wanita hamil yang dikhawatirkan itu si anak, bukan dirinya. Maksudnya, jangan aku sekuat puasa, tapi mbok anak esing ora kuat. Maksudnya orang kuat itu yang mbok dadi mriyang, mbok dadi mungkin diare dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini dia wajib qadha juga wajib fidyah. Ya. Adapun bila wanita hamil atau menyusui khawatir akan dirinya, berarti anaknya sih kuat mungkin gitu, tapi dia sendiri yang tidak sanggup. Nah, ini cukup mengqadha. Ini beda-beda ya, kalangan ulama beda pendapat ya. Nah, dari situ boleh nggak kita mengambil salah satu pendapat yang ada? Silahkan. Kalau misalnya ngambil pendapat yang kedua tadi gimana? Yang kedua cukup fidyah, kayaknya juga cukup nyaman. Ini menjadi pendapat Ibnu Abbas. Karena kalau harus fidyah saja, harus qadha. Coba kita hitung. Saat hamil tidak puasa Ramadan 1 bulan, habis itu menyusui 2 tahun, berarti tahun pertama 1 bulan, tahun ketiga 1 bulan, 3 bulan Ramadan nggak berpuasa, suruh mengqadha. Mengqadhanya berarti berapa? 90 hari. Berat nggak? Kayaknya abot gitu kan, kayaknya berat banget gitu kan ya. Nanti bisa ya mungkin setiap hari harus puasa kan, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya setelah masa menyusui dan seterusnya. Nah, ini berat, makanya Ibnu Abbas menganggap cukup dengan fidyah. Nah, kalau fidyah berapa besaran fidyah gitu kan? Jumhur ulama berpendapat 1 mud gandum. 1 mud itu kalau dikonversikan kepada kilogram antara 7 on sampai 1/4 kilogram beras. 7 on sampai 1/4, 1,5 atau 1,4 ya bisa kilogram beras. Antara itu berarti 1 kilo ya bisa. Berarti sehari tidak puasa berapa? 1 kilo. Sehari tidak puasa 1 kilo. Sehari tidak puasa 1 kilo. Atau matengan juga boleh, matengan. Jadi kita sehari tidak puasa langsung ngasih makan kepada orang miskin 1 nasi bok, cukup. Gitu. Besok lagi tidak berpuasa kasih makan orang 1 bok, selesai. Gitu. Dikumpulkan jadi 1 boleh. Setelah selesai Ramadan ngundang wong 30 kon dahar tengonin jenengan sudah cukup. Itu juga namanya masuk kategori membayar fidyah. Cari 30 fakir miskin, bawa ke rumah, yuk dahar nenggen kulo dan seterusnya. Atau neng gak sempat di rumah jenengan gowo wae neng Sari Rahayu traktir jedil wis ngono dahar apa wae gitu kan. Ono sing entek 1.000, ono sing tese dan silakan boleh gitu kan. Atau kalau memang mau pakai beras silahkan beras 30 kilo berarti bisa untuk berapa? 1 bulan 30 kilo bisa dikasihkan 1 orang boleh, dikasihkan 2 orang boleh, dikasihkan mungkin 3 orang ya silahkan dan seterusnya. Kalau beras, kalau nasi buk ya jangan dikasihkan 1 orang, 30 dewa kayak wong siji yo klenger malah gitu kan. Itu ya besaran fidyah gampangannya seperti itu. Boleh ditunaikan di bulan Ramadan, boleh ditunaikan di luar Ramadan. Sudah masuk Syawal baru bayar fidyah boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Oke ya, kita lewati perbedaan yang ada. Nah, sekarang kita masuk pembahasan ini. Pembatal puasa, apa-apa saja sih yang membatalkan puasa ini? 1 ini, makan dan minum disengaja. Kok pakai kata disengaja sih Ustadz? Ya karena hadisnya juga gitu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda nih, man akala aw syariba nasiyan, siapa yang makan atau minum di bulan Ramadan nasiyan dikarenakan lupa, fala yuftir, enggak usah medot, enggak usah kemudian tidak berpuasa. Fa innama huwa rizqun razaqahullah, karena lupa makan itu adalah rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi kelalen itu rezeki. Makanya sering-sering kelalen wae, gitu kan. Gitu. Kelalen entek telung mangkok mending alhamdulillah, begitu rampung alhamdulillah ya Allah diparingi kelalen kayak gitu. Jadi karena hadisnya gitu. Oh, berarti yang membatalkan gimana? Yang membatalkan itu adalah makan dan minum kalau memang sengaja. Cuma ya kelalen yo angel yo. Apa yang gane ya didongani ya Allah, kula nyuwun kalen ya Allah, gitu kan, seperti itu. Ya. Ada rezeki dikarenakan lupa ternyata. Ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Termasuk membatalkan puasa ini muntah disengaja. Mandaro ahul koi falaisa alaihi kodoun, siapa yang didesak muntah maka tidak batal. Waman istaqo'a amdan, siapa yang muntahnya disengaja falyabti, maka dia wajib mengkodok. Kalau didesak muntah itu maksudnya mungkin kita naik kendaraan, jalannya nikung mabuk, tahu-tahu wa, gak apa-apa, ini gak batal. Yang menyengaja itu memasukkan jari ke kerongkongan berharap apa yang ada di perut itu kemudian dikeluarkan. Nah, inilah membatalkan puasa. Ini menjadi pendapat Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan juga Ishaq. Ya. Nanti ada yang beda pendapat, muntah baik sengaja maupun tidak disengaja tidak membatalkan. Ada juga, gitu kan. Tapi kalau kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, ini membatalkan. Gitu ya. 3, bersenggama atau jima. Ini juga membatalkan. Yang dimaksud bersenggama atau jima itu ibarat timba sudah masuk ke dalam sumur. Pokoknya sekedar masuk ke dalam sumur batal. Dapat air atau tidak dapat air, maksudnya selesai atau tidak selesai, maka puasanya batal. Tidak cuma batal, ada dendanya. Kalau kita tengok di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqal, kemudian dia mengucap, "Innal akhira waqa'a ala imra'atihi fi Ramadan." Ya Rasulullah, ketiwasan niki ya Rasulullah. Kula niku kebablasan kali bojo kula teng bulan Ramadan. Bablas nih sama istrinya, gitu kan. Niate dolanan malah jadi temenanan, ini kan. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, atajidu matuhariru raqabah, kamu punya budak enggak bahwa kamu harus membebaskan budak? Ini dendanya, memerdekakan budak. Dulu kan orang salah satu kekayaan yang dimiliki itu apa? Punya budak, itu menunjukkan orang kaya, berarti bisa beli budak. Budak itu mungkin harganya 10 dinar, 20 dinar gitu kan. Kalau 20 dinar ya sekitar 80 juta. Nah, kalau berhubungan dengan istri di bulan Ramadan, dendanya apa? Budak yang harganya 80 juta itu harus dimerdekakan. Nah, kalau memerdekakan budak artinya apa? Kita kehilangan aset. Aset kita senilai 80 juta berarti kita lepaskan. Nah, itu kan bayarannya larang loh yang kita maksud. Kalau sampai melakukan yang seperti itu, membebaskan budak, itu maksudnya tebusannya itu mahal. Nah, orang itu kebetulan yang ini yang tadi ngadu kepada Rasulullah, wong orang duwe, maka langsung jawab, mboten gadah budak ya Rasulullah. Ketika nggak bisa membebaskan budak, maka Nabi memberikan solusi alternatif kedua. Fatastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu sanggup nggak kalau kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Wah, betul. Jadi berturut-turut deh, ini harus berturut-turut. Kecuali udzur loh ya, kecuali kalau ada udzur bagi udzur. Kalau nggak ada udzur tidak puasa, harus ngulang dari depan lagi hitungannya dan seterusnya. Berat. Orang ini juga langsung jawab, waduh mboten sanggup ya Rasulullah, nek kula niku kan poso 2 bulan berturut-turut. Beliau kemudian ngasih alternatif ketiga. Afatajidu matut'imu bihi sitina miskinan. Kamu sanggup enggak memberi makan kepada 60 fakir miskin? Sekali makan 60 fakir miskin. Ya kayak tadilah, bikin nasi bok kasihkan kepada 60 orang miskin. Ini dendanya.
Orang ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, lah kula nggih ngopeni anak bojo tok mawon mboten sanggup. Tuku lenga mawon wis mboten kuat niki kok gitu kan. Ya sudah, maka kemudian fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun wa huwa zabilun. Beliau itu kemudian ke belakang ngambil sekeranjang kurma. Kasihkan kepada orang ini, kemudian mengatakan at'im hada angka wis. Iki gawonan mulih, bagikan kepada 60 fakir miskin di sekitar kamu. Orang ini jawab lagi, ala ahwaja mina ma baina labaitaha ahlu baiti ahwaju mina ya Rasulullah, teng kampung kula niku mboten enten sing ngungkuli pelarate timbang kula, jan sing paling pelarat nggih kula tok gitu kan. Maka kemudian Nabi itu tersenyum sambil mengatakan fa'at imhu ahlaka, ya wis iki gawonen mulih, kasihkan kepada keluarga kamu. Tapi bukan kesimpulan akhirnya ini gitu ya. Jadi jenengan, oh berarti aku naik berhubungan badan dengan istri di bulan Ramadan nanti dapat hadiah sekeranjang kurma. Bukan. Urutannya kayak gitu tadi. Puasanya batal. Jadi kalau kita tengok dari hadis ini, kalau ada orang berhubungan dengan istri di bulan Ramadan di siang hari, yang kita maksudkan siang hari bulan Ramadan, puasanya batal, wajib mengkodok, ada dendanya. Dendanya apa? 3 pilihan. Satu apa tadi? Memerdekakan budak. Kalau tidak punya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut nggak mampu, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, disinilah rahmatan lil alaminnya Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Seorang yang tidak mampu untuk melakukan 3 perkara itu tadi, kewajiban itu dibebaskan. Maka sudah tidak wajib lagi untuk menunaikan denda. Kalau memang tidak mampu, tapi urutannya seperti itu. Oke, yang ketiga. Yang keempat, keluar mani disengaja. Ini juga batal. Lho apa bedane karo sing nomor telu? Nomor telu tadi berhubungan baik keluar mani ataupun tidak itu membatalkan puasa. Nah yang keempat, keluar mani sekalipun tidak berhubungan badan itu juga membatalkan puasa. Ini dikiaskan dengan jima. Bisa mungkin karena berangan-angan, bisa mungkin karena memandang lawan jenis dengan syahwat, bisa mungkin karena bercumbu, bisa mungkin karena masturbasi dan seterusnya. Maka jika sampai keluar mani puasanya batal. Dikecualikan bila disebabkan mimpi. Tidur di siang hari kok kemudian mimpi basah, maka dia wajib mandi, tapi puasanya tidak batal. Adapun keluar madhi, madhi ini adalah cairan kental bening yang keluar ketika orang terangsang syahwat. Ini tidak membatalkan puasa, membatalkan wudhu, wajib dibersihkan karena ini najis, dan nanti juga wajib berwudhu dengannya. Ini yang keempat. Yang kelima, bagi wanita ini keluar darah. Ini bukan keperang ya, nanti keluar darah sok dikiranya kamu tuh getih batal, terus keperang dawet sisan tuku soto gitu dan seterusnya. Bukan, keluar darah di sini maksudnya darah haid atau nifas gitu ya. Dulu kan kayak gitu, keperang batal, alhamdulillah gitu kan, madang. Nah ini batal berdasarkan ijma ya, ijma kaum muslimin. Karena memang pembahasan kita dulu pernah kita lakukan ya, membahas 3 darah wanita ya. Meski sedikit kita sudah bahas, misalnya ada ketidakteraturan di dalam haid ya. Kita mungkin tanggal 10 sampai tanggal 17 haid, tanggal 10 keluar tapi cuma bercak kuning. Masih ingat tentang hukum bercak kuning? Gimana bercak kuning hukumnya? Lupa toh. Kalau terjadinya di hari-hari haid maka dihitung haid. Kalau terjadinya di hari-hari suci maka tidak dianggap apa-apa. Itu bercak kuning. Tapi kalau kita sudah biasa haid tanggal 10 kok ada bercak kuning tanggal 10, itu haid. Maka meski sedikit membatalkan puasa. Meski terjadinya sesaat menjelang buka puasa, jenggari 2 menit bae wis adzan maghrib dadak teka. Rasanya gimana coba? Lo wis tiwas ngelak-ngelih kawit esok gitu ya. Lo ngemben yang nyarutangnya ya 2 menit bae kak gitu kan gitu. Berarti utangnya berapa? 1 hari seperti itu. Ini yang kelima. Yang keenam ini. Pembatal lainnya mendapat transfusi darah batal, mendapatkan infus batal, niat berbuka batal.
Niat berbuka itu maksudnya gini. Tadi ya, yang mau mudik dari Jakarta niat, pokoknya aku ngasuk arep tetap puasa baik, gitu kan? Sekalipun mudik jarak jauh. Begitu naik bis sampai Indramayu, awake lemes, keringat dingin dan seterusnya. Lah, aku ora kuat, aku arep medhot bae lah, gitu kan? Sudah niat, aku arep medhot. Dilalah jebul ora sangu wedang, ora sangu panganan, kanca-kancane teng mriku ya ora ana panganan babar blas, sidane tekan Banjar nganti maghrib, orang dahar, orang nguncuk. Orang ini sudah dianggap batal. Seperti itu. Nah, kemudian ini memasukkan sesuatu melalui jalan makanan, sekalipun bukan makanan, ini batal, masuk ke perut. Contoh ya mungkin endoskopi ya, saya contohkan endoskopi, alat medis yang digunakan untuk ada kameranya, selang ada kameranya untuk melihat penyakit yang ada di dalam itu. Nah, maka ini membatalkan puasa. Adapun nanti injeksi yang lain, misalnya suntik KB, suntik karena sakit dan seterusnya, vaksin dan seterusnya, tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk menghirup inhaler misalnya ya, menghirup inhaler ini tidak membatalkan puasa. Pakai tetes mata tidak membatalkan puasa. Sekalipun mungkin ada pahit-pahit kadang mungkin karena ternyata ada kaitan antara kelopak mata dengan hidung dan tenggorok, tapi tidak sampai kepada membatalkan. Ya, ini perkara-perkara yang membatalkan. Satu lagi ya, yang tidak membatalkan. Ini yang tidak membatalkan. Satu ini bermesraan dengan istri atau dengan suami ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercumbu dengan istrinya, mencium atau mencumbu istrinya padahal beliau sedang puasa. Kata Ibunda Aisyah ini, wa kana amlakakum li'irbih, tapi beliau itu adalah orang yang paling sanggup mengendalikan dirinya, tidak sebagaimana kalian, kata Rasulullah, kata Ibunda Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya bermesraan dengan pasangan itu tidak membatalkan puasa, asal orang itu bisa mengendalikan dirinya. Makanya ketika Ibnu Abbas itu pernah dimintai fatwa, beliau melihat orang yang meminta fatwa. Pernah datang kepada beliau Ibnu Abbas itu seorang kakek-kakek. Wahai Ibnu Abbas, gimana nih kalau kakek itu bermesraan dengan istri, batal enggak puasanya, gitu kan? Kakek-kakek gitu kan. Makanya dijawab sama Abdullah bin Abbas, oh enggak apa-apa kek, bermesraan dengan istri tidak membatalkan puasa. Kakek-kakek gitu kan. Keesokannya ada yang datang lagi, pengantin nanyar. Wahai Ibnu Abbas, boleh enggak nih lagi puasa bermesraan dengan istri? Tahu ini pengantin nanyar, dijawab sama Ibnu Abbas, enggak boleh, batal itu nanti puasanya, gitu kan? Oh, berarti kaitannya dengan kalimat ini, amlakakum li'irbih, karena beliau bisa mengendalikan dirinya. Kalau tidak bisa, berarti ini dilarang. Kalau memang bisa mengendalikan diri, silahkan. Supaya tidak terjerumus membebaskan budak berpuasa 2 bulan berturut-turut kan, karena ini bahaya, gitu kan. 2, termasuk boleh nih bersiwak. Bersiwak itu tidak membatalkan puasa. Ada dalil ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim zada musaddad ma la a'udu wa la uhsi. Sungguh aku itu berkali-kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Bahkan Musaddad ini yang menceritakan hadis ini mengatakan, sungguh berkali-kali aku melihatnya tidak dapat aku hitung. Sering artinya lihat Rasulullah lagi bersiwak, lihat lagi Rasulullah lagi bersiwak padahal beliau dalam keadaan puasa. Berarti boleh nanti ketika kita itu berpuasa tetap bersikat gigi dan seterusnya gitu. Nanti soal pakai pasta pun segolongan ulama membolehkan, yang penting tidak sampai tertelan gitu kan. 3, boleh ketika kita puasa kepanasan kemudian mengguyur air ke kepala gitu kan. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubu ala ra'sil ma. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-arj ya, menuangkan air ke kepala ya. Wa huwa shaim, padahal beliau dalam keadaan berpuasa, minal atas au minal hur, entah karena beliau itu saking hausnya atau saking panasnya. Nah, secara umum berarti ini diperkenankan ya.
Yang penting jangan sambil menyelam minum air, itu batal itu. 4, berbekam. Ini juga boleh. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijamah. Hijamah itu berbekam. Padahal beliau sedang muhrimun, sedang ihram haji. Wahtajama wa huwa shaim. Beliau juga berhijamah atau berbekam padahal beliau dalam keadaan puasa. Ini menunjukkan tidak batalnya. Termasuk yang kelima, boleh masih dalam keadaan junub padahal sudah masuk waktu subuh. Ya, ini disebutkan nih di dalam Sahih Muslim. Ana Marwana arsalahu ila Ummi Salamah radhiyallahu anha. Suatu saat Marwan bin Abdul Malik itu seorang khalifah mengutus seorang laki-laki ketemu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri, mantan istri atau janda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk bertanya, yas'alu an rajulin yusbihu junuban, ada seorang laki-laki yang waktu subuh masih dalam keadaan junub. Ayasum, apakah dia tetap berpuasa? Dijawab oleh Ummu Salamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpagi hari dalam keadaan junub, min jima'in, karena berhubungan badan, la min hulmin, bukan karena mimpi, summa la yuftir, kemudian beliau tidak berbuka, maksudnya tetap berpuasa, wala yakti, beliau pun tidak mengkodoknya. Oh, berarti tidak membatalkan. Jadi kalau misalnya nih dalam keadaan junub sampai waktu subuh belum sempat mandi, padahal waktu sahur sudah hampir habis, mana dulu nih? Boleh silahkan sahur dulu, mandinya nanti sudah masuk waktu subuh, nggak apa-apa. Ini ya, air monggo PDAM ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang kelima. Yang keenam, termasuk tidak membatalkan, berkumur-kumur, boleh-boleh saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik fil istinsyaq ila an takuna shaiman. Perdalamlah ketika istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke hidung, kecuali kalian kalau dalam keadaan puasa lah. Para ulama itu mengatakan kecuali itu maksudnya kecuali dalam puasa, jangan, bukannya nggak boleh berkumur-kumur, silahkan berkumur-kumur, tapi hati-hati gitu. Makanya kemudian disebutkan, bila air masuk ke tenggorokan, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah puasanya batal. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Abbas, Ibnu Qudamah, jika tidak sengaja tertelan maka tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, tentang menelan sisa makanan. Sisa makanan itu maksudnya sisa makanan yang di mulut ya, bukan sisa makanan yang ada di ceting, yang ada di meja makan gitu ya. Yang di mulut, selilit, bahasa Jawanya selilit. Mungkin kita kan sahur pakai oseng kangkung, pagi-pagi ternyata nyantol di gigi sejempol gitu kan, seperti itu. Gimana, ditelan boleh enggak kayak gitu. Salesma, tahu salesma? Umbel gitu. Umbele dewe gitu kan. Atau mencicipi makanan. Nah, kata Ibnu Abbas ini, tidak apa mencicipi makanan yang hendak dibeli. Artinya mencicipi itu boleh. Misalnya mau beli jeruk, wah cicipi sik kejet po legi. Ning barang siji urung genah, loro urung genah, nganti setengah kilo gitu kan. Bukan ya, mencicipi itu maksudnya mengecap. Tahu ya mengecap ya? Yang gua cuma dijilat saja. Oh ini kecut, oh ini asam, oh ini manis. Ya dilepeh. Habis itu dilepeh, jangan nyicipi masakan kemudian waduh nek urung rong mangkok ini kum dereng genah kok Ustaz niku pun asin apa goreng gitu kan, dan seterusnya gitu. Ya cuma ngetul aja boleh, itu namanya nicipi gitu kan. Mencicipi maksudnya mengecap makanan manis atau tidak dan seterusnya. Makanya kalau kita kaitkan dengan riwayat ini nyambung. Hasan Al-Basri, beliau itu ulama besar, paling paham urusan halal haram ini beliau, Hasan Al-Basri. Biasa memamahkan makanan untuk cucunya padahal beliau puasa. Memamah, tahu memamahkan? Ya. Iya, zaman dulu saya juga gitu sama ibu itu, kalau zaman mangan lanting kayak gitu ya sudah itu dimamahkan gitu. Ya. Kemudian menurut Ibrahim An-Nahwai, beliau mengatakan ini semua rukhsah karena susah dihindari. Menelan sisa makanan atau selilit sisa-sisa makanan yang ada di mulut, menelan salesma, mencicipi makanan, ini termasuk rukhsah. Nah, inilah
yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Ya. Baik, sebelum kami akhiri, mungkin ada hal-hal yang butuh didiskusikan, kami persilahkan. Mungkin ada perkara-perkara yang mau ditanyakan. Yuk, semoga. Mbak Anu nggak hadir yang biasa tanya ini gitu. Tajia. Jelas ya, lengkap ya. Ya. Kalau enggak sedikit saya tambahi, semoga jadinya mencukupi. Agar puasa itu sempurna pahalanya, bagaimana sih caranya? Gitu loh. Ini, agar sempurna pahala puasa kita. Satu, usahakan makan sahur. Jadi sekalipun wah aku rasa sahuran pilih turu wae, kuat ora sahur, silahkan nggak apa-apa. Tapi kehilangan kesempurnaan pahala. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Nah, orang itu disebut sahur itu dengan batasan apa? Meski hanya meneguk seteguk air itu sudah disebut sahur. Karena kadang ada orang yang kalau disuruh bangun sahur kemudian makan, walah abot tepol gitu kan, abot susah gitu kan. Ya silahkan, tapi usahakan minum air, karena ini juga bagian dari sahur. Sudah dapat berkah gitu loh, maksudnya demi mendapatkan apa? Berkah. Lah, sebaik-baik sahur itu kapan? Ukuran sahur. Jadi sahur bukan jam 11 gitu kan. Wah ini arep turu wae lah, engko ben ora ndatangi-tangi jam 11 kemudian apa? Sahur. Nah, coba kita tengok nih. Tasahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila salat. Ya, kemudian kami itu bangun untuk salat. Salat itu maksudnya salat subuh. Qultu kam kana bainal adani wasahur. Berapa sih jarak antara beliau atau antara adzan dengan sahur beliau? Ternyata qala qadru khamsina ayat. Ya cukuplah untuk melakukan apa? Untuk membaca 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat itu kalau saya hitung hampir setengah juz. Hampir setengah juz. Lah setengah juz itu kayaknya kalau kita membaca itu sekitar 30 menit. Jadi sebaik-baik sahur itu sebenarnya kapan? 30 menit sebelum adzan subuh. Bisa dipahami ya? 30 menit sebelum adzan subuh. Jadi nanti loh nek 30 menit mboten cukup Ustaz, wong enten imsak wae 10 menit saat dereng adzan pun imsak. Ingat, imsak itu kita belum terlarang, belum haram untuk makan dan minum. Makanya tidak jadi masalah. 30 menit. Berarti kalau hari ini subuh itu sekitar tengah 5, jam 4 itu adalah sebagus-bagus sahur. Jam 4 sampai jam 4.30. Jadi ojo jam 10 tangi ulah sahur jam 10 wae lah gitu kan ya, belum afdol ini satu ya. Dua, ini termasuk adab supaya kita sempurna pahala puasa kita. Takjil itu bersegera ya, artinya bukan takjil itu bukan artinya makanan gitu kan. Makanya orang Arab itu ketika mereka di Indonesia itu bingung gitu. Ayo takjil apa gitu kan. Takjil artinya kan cepetan nang ngendi gitu kan. Bingung. Sementara di sini takjil artinya apa? Panganan gitu kan. Orang nyambung kan gitu. Jadi takjil itu artinya ini segera. Sebenarnya segera. Takjil dalam masalah apa? Takjil misalnya mau sekolah, takjil maksudnya cepetan ayo mangkatnya cepetan gitu. Perintah takjil itu berarti perintah untuk ayo bersegera gitu ya. Di tempat kita takjil artinya kolak, takjil artinya cincau, takjil artinya lah kan gitu ya, maksudnya bersegera. Nah makanya ini juga termasuk kebaikan.
Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yazalu nasu bi khairin, manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan ma'ajalul fitrah, selama dia itu menyegerakan buka. Menyegerakan buka itu maksudnya begitu sudah masuk waktu maghrib nggak usah tunda. Ora usah gembeleng, lah kula anu kuat ngantos jam 09.00 bengi kok Ustaz gitu kan. Dadi ora buka-buka kecuali engko nek wis jam 09.00. Enggak bagus karena Nabi bersabdanya dengan kalimat itu la yazalun nasu bi khairin. Orang itu masih senantiasa dalam kebaikan ma'ajalul fitrah, selama mereka itu menyegerakan buka. Lah bukanya Nabi itu apa? Idza kana ahadukum shaiman, jika salah seorang di antara kalian itu berpuasa, fal yuftir alal tamri, maka berbukalah dengan tamar, dengan kurma. Ini sunnah karena perintah Nabi, kurma. Cuma kita cenderung Jawa angel banget itu loh. Anggar kon buka kalau kurma itu, mbok kurma seples berasane urung buka gitu kan, seperti itu. Jadi kalau di sini kurma itu wajib sunnah, wajibnya mendoan gitu kan. Jadi buka ya harus dengan bakwan itu dan seterusnya. Ini perintah Nabi gimana dengan kurma ya. Fa'ilam yajid, kalau nggak punya kurma ya, maka fa'alal ma, minum air ya, dengan air, atau berbuka dengan yang manis-manis gitu ya. Kalau yang manis-manis nggak ada ya yang solehah aja lah. Yang manis nggak ada, yang solehah aja gitu. Ini ya yang kedua, tajil. Yang ketiga, berdoa saat berbuka, jangan lewatkan ya, karena ini waktu yang mustajab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, jika beliau berbuka, dahaba doma'u, beliau itu kemudian mengucap ini, dahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku ya, telah basah tenggorokanku, wasabatal ajru, maka tetapkanlah pahalaku insyaallah. Ini doanya. Adapun nanti kemudian doa-doa lain yang kemudian menjadi hajat kita, ini juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Silahkan sebelum kita itu berbuka itu kemudian kita itu berdoa dulu. Lagi kepengen apa? Ya Allah, enmek ya Allah, enmek. Allahumma enmek ya Allah gitu misalnya gitu kan. Saking kepengennya enmek kan kayak gitu. Silahkan itu. Itu hajat-hajatnya. Baru nanti setelah seteguk air minum, nah doa ini, dahaba doma'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insyaallah ya. Nah ingat ya, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. 1, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, berarti ini momennya adalah sebelum buka. Wal imamul adil, termasuk di sini pemimpin yang adil juga mustajab doanya. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzolimi itu mustajab. Makanya hati-hati, jangan berbuat dolim, karena doa mereka mustajab. Mungkin doa kayak kita, maka kemudian bisa menjadi sebab kita mendapatkan keburukan dengannya. Yang keempat, supaya pahala kita sempurna, jauhi perusak pahala puasa. Apa nih yang merusak pahala puasa? 1, lahun. Lahun itu melakukan perkara yang sia-sia. Laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal lahwi warrafas. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, puasa itu harus juga meninggalkan lahun dan rofas. 2, lahun, rofas. Lahun ini perkara sia-sia. Sia-sia itu maksudnya perbuatan sing ora ono gunane, membuang waktu, membuang tenaga ning jan tidak ada manfaatnya. Ya bisa seharian puasa game-gamean tok, whatsappan tok, HP-an tok gitu kan, turu tok gitu. Wong niki dodolan kok Ustaz gitu kan. Ya silakan nek dodolan ya perkara liya silakan gitu kan. Gitu. Tapi kalau sia-sia ya. Nah, rofas itu apa? Rofas itu ucapan atau perbuatan yang mengarah kepada hubungan badan. Maksudnya ucapan perbuatan saru lah. Nek wong Jawa niku ngarani saru. Berarti kalau ucapan saru ketika kita puasa merusak pahala puasa. Ya.
Ini lahun tadi ya, bisa sia-sia kaitannya dengan tenaga, sia-sia kaitannya dengan harta, sia-sia kaitannya dengan waktu. Makanya 3 perkara ini harus dioptimalkan ini supaya tidak masuk kategori lahun. Nonton TV tok, ya sia-sialah gitu kan. Harta juga harus hati-hati ya, harta sia-sia kaitannya dengan harta. Kadang kita kalau lagi puasa, pagi-pagi itu nengar bakul sayur itu, weruh pindang, enak banget tuku. Weruh balungan, balungan gitu gawe sop. Oh weruh ayam, ayam iki jane digoreng. Weruh kolang-kaling, iki kolang-kalinge gawe kolang-kaling, koleke, cinco dituku kabeh. Bareng wis adzan gimana? Alah cuma meneguk seteguk air saja wis ora kepengen dawet, ora kepengen kolep dan seterusnya. Terus arep dheweken tanggane ya geneman-eman aneh banget padahal ora kemakan tapi dheweken tanggane man-eman mengko balah engko nek pas sahur ki kolek arep tok dahar lan bareng ketika sahur apa maning dahar kolek gitu kan wong sing makan saja rasanya abote pol sidane esuk-esuk sayup mubah inilah lahun. Makanya kalau bisa sudahlah sederhana saja sing jenenge buka sering kami sampaikan buka ki opo wae enak sudah jangan waduh mantep banget jangan bening tempe krompiong saus ora usah macem-macem gitu. Sing kadang mungkin butuh anu kan butuh rayuan kan sahur gitu kan sahur lah butuh dirayu-rayu main gelem dahar itu kepriye carane. Ini tadi ya lahun warofas termasuk yang merusak pahala puasa ini qaulaz zur wal amal bih karena Nabi bersabda ini malam yada qaulaz zur wal amala bihi siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu Allah enggak butuh dengan dia menahan makan dan minum kalau tidak bisa meninggalkan qaulaz zur itu ucapan-ucapan bohong amala bihi itu juga perbuatan-perbuatan bohong ada ucapan bohong ada perbuatan bohong ucapan dusta atau perbuatan dusta kalian hati-hati ojo ngapusi anake menang mengko tak tukoke es krim gitu kan bareng anaknya menang ya ora ditukoke gitu kan ini bohong. Kalau perbuatan dusta ya tadi mungkin kita berdagang, ngapusi timbangan, berdagang, sumpah sudah dinyang sekian padahal belum. Nah ini perbuatan-perbuatan dusta. Ini juga merusak pahala puasa nih. Termasuk juga ini israfi akli wasurbi berlebihan di dalam makan dan minum. Ya tadilah yang kami sampaikan. Ini berlebihan di dalam makan dan minum mentang-mentang seharian puasa nggak makan minum sekali buka dirapel ya iki berarti sarapan makan siang makan malam telung piring sekalian begitu selesai buka kekenyangan sing digoleti apa centong wetenge dicentongi caranya gitu kan kalau perutnya kekenyangan itu goleti centong itu dicentongi gitu. Kadang kan pusing bingung ini sudah kekenyangan itu bingung. Ulah tinggoletna centong wae, wetenge dicentongi gitu kan. Ya sudah nanti kemudian nggak mampu dibawa untuk salat tarawih. Termasuk hindari ini mencaci, maki, olo-olo, tukaran dan seterusnya. Karena ini juga merusak pahala puasa. Padahal yang namanya orang puasa biasanya gampang emosinan karena perutnya kenyang. Nah hati-hati nih, jangan sampai padu karo tanggane, padu karo dulure dan seterusnya ini. Hindari ini. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima termasuk adab supaya puasa kita itu sempurna, bermurah hatilah kalau di bulan Ramadan ketika puasa. Karena Nabi ternyata seperti itu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu ajwadun nas. Beliau itu sedermawan-dermawannya manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Nah, kalau bisa kita seperti itu. Buka kok gawe godhong tela, sayur godhong tela semangkok kasihkan tetangga. Kok ngoseng kangkung semangkok kasihkan tetangga. Kok jangan opor. Nah, duduhe weken tetangga gitu. Nah, dagingnya lah pangan dhewe. Ini murah hati namanya gitu. Ini yang kelima. Yang keenam, giat beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi bukannya kemudian semakin kendor, mestinya
ini adab kita di dalam beramal di bulan Ramadan itu gimana? Semakin mendekat akhir Ramadan mestinya semakin giat beribadah. Nah kita kan kualik. Begitu mulai malam selikur wis pikirane anake urung tuku klambi gitu kan. Urung ngumbah ples. Urung tuku ples gitu. Nek wis tuku plese sejinah urung isine gitu kan. Belum nanti janur kuninge sing lengane dan macam-macam. Nanti kalau bisa kita beridul fitri kali ini nggak usah banyak gorengan. Nanti kerupuknya direbus, gorengannya rempeyeknya dikukus gitu kan, seperti itu gitu. Rujaan wae rujaan gitu dan seterusnya lah, pokoknya sing ora usah goreng-gorengan gitu ya. Nah inilah 6 kiat ya supaya pahala kita sempurna di bulan Ramadan nanti. Nah yang paling penting adalah tadi hindari perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ini yang kadang tak terasa, tapi ternyata pahala puasa kita sudah digerogoti dan seterusnya, sehingga kemudian nyaris tak tersisa. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa puasanya kecuali lapar. Naudzubillah. Sudah cukup? Ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Batas makan minum ya batas makan minum. Baik, tadi sudah kita sebutkan nih, sudah sangat jelas ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Al-Baqarah 187 atau 184 nanti ya. Ini. Apa 187 nih? Ini kalimatnya, wa kulu wasrobu, di bulan Ramadan silahkan makan dan minum. Batasnya kapan? Hatta, sampai. Makan minumnya itu sampai kapan? Yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, yaitu sampai jelas-jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Waktu fajar itu kapan sih? Yaitu masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh itu ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan adzan. Nah sedangkan imsak itu 10 menit sebelum adzan. Berarti gimana? Kita masih boleh makan minum. Karena ayatnya jelas, kita disuruh makan minum sampai kapan? Sampai waktu fajar tiba. Gitu. Ya. Boleh, nggak masalah. Jadi kalau kita kerainan, wah tangi-tangi imsak gitu dan sudah makan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang lain mungkin? Terus ini kan, kalau misalkan kan habis berhubungan sama anak, mandinya itu pas waktu udah azan. Tadi sudah kita bahas, ya. Jangankan sudah adzan, setelah itu pun masih diperkenankan seperti itu. Apalagi bangun dan seterusnya mungkin terlewat dan seterusnya, nggak masalah, boleh. Ya. Yang lain? Ya. Pas melahirkannya. Ya, karena status dia nifas mengkodok. Nah, makanya tadi kan. Nah, alasannya apa? Karena menghamil atau menyusui. Kalau nifas kewajibannya kodok. Gitu ya. Cuma tadi kalau kemudian ini urusannya bukan nifasnya, urusannya adalah karena memang tidak mampu dibawa puasa. Nah itu beda lagi. Tapi kalau nifas itu kan berarti jangkanya cukup panjang ya, mungkin bisa sampai 40 hari ya. Bisa jadi selama Ramadan, bisa juga tidak berpuasa dan seterusnya. Nanti masuk wanita hamil dan menyusui ya juga bisa. Sehingga kemudian cukup fidyah gitu. Seperti itu.
Secara umum sebenarnya tidak, tapi kalau melewati Ramadan berikutnya, segolongan ulama menganggap dia mengabaikan kewajiban, sehingga nanti ada kewajiban untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah karena telah melalaikan kewajiban. Tapi masih diperkenankan, mengkodok sudah lewat tahun berikutnya ya masih diperkenankan. Ya, gitu ya. Ya. Yang lain mungkin? Cukup? Ya. Ibu, J. Belum kebayar. Sudah masuk Ramadan belum kebayar? Ya. Tunaikan setelah Ramadan berikutnya. Gitu. Nggak apa-apa. Ya, cuma ya itu tadi harus memperbanyak istighfar karena sudah nyepeleke sehingga sampai garek rong dina wae kok kemudian ora dirampungke gitu kan dan seterusnya gitu. Ada yang lain? Ya. Monggo kita tawarkan kalau memang masih mau berjalan ya ayo kita berjalan. Iya. Yes, monggo itu. Yes, silakan. Enggak masalah. Kalau memang kuat enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi kan kita sudah bahas yang membatalkan itu kalau disengaja. Kalau memang didesak, mandaro'ahul qai, siapa yang didesak muntah tidak batal. Ya. Ya, yang lain? Ya. Jangan-jangan nggak ikut materinya tapi bertanya kan? Tadi diguncing anu nih bersama-sama. Tadi diguncing itu. Sing sok takon ora keton. Ya silakan ada yang lain. Wah, gitu kan. Nanti kalau ternyata yang ditanyakan itu sudah kita bahas, silahkan tanya kepada ya nggak apa-apa, silakan apa dulu, siapa tahu belum tentu. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi sebenarnya bermesraan dengan pasangan di bulan Ramadan tidak membatalkan, dengan catatan yakin tidak kebablasan. Seperti itu. Dengan catatan seperti itu. Nanti tak bilang ke Mas Udi lah supaya supaya hati-hati itu. Iya. Itu tadi udah dibahas ya. Jadi tidak membatalkan tapi dengan catatan. Dengan catatan itu adalah tidak kebablasan, tidak ya mengendalikan diri. Ya, silakan yang lain. Lagi. Ya ini dulu. Ya. Silakan. Ya.
Ketika gimana? Ya. Ketika apa tadi? Suci dari haid. Oh ya, sucinya tapi di siang hari gitu. Apakah kita harus ikut menahan di waktu yang tersisa dan seterusnya? Setahu kami enggak. Ya ngapain juga, wong dia juga sudah tidak sah untuk berpuasa karena sudah ngelewatin waktu siang gitu. Ya nggak masalah, iya. Berarti kan masih dihitung hari itu sebagai hari haid kayak gitu. Iya. Ada yang lain? Sudah, Bu, ada yang mau jualan atau apa? Silahkan. Ya. Baik, jika tidak ada, mungkin itu dulu dari kami. Ya, semoga bermanfaat. Karena waktu memang terbatas ya, sehingga kemudian kita percepat ini pembahasan kita tentang berpuasa. Tapi semoga esensinya bisa kita dapatkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nanti mungkin ketika sudah sampai, dan tadi mungkin kita sepakati untuk tetap kajian ya di bulan Ramadan besok ya, monggo nanti kita bisa rancang sebaik-baik mungkin. Ya baik, mungkin itu dulu dari kami. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.